Assalamualaikum warahmatullah. Kembali lagi bersama saya, Vena di channel Ruang Sunyi, yang akan menemani malam kesendirianmu. Sebelum masuk ke ceritanya, tarik selimutmu, matikan lampu kamarmu. Mari simak ceritanya. Desa Waringin adalah desa terpencil yang dikelilingi hutan bambu dan pekuburan tua. Warga desa hidup sederhana dan sangat percaya pada adat serta mitos leluhur. Di desa ini, cerita tentang arwah penasaran bukan sekadar dongeng pengantar tidur, tapi peringatan yang diwariskan turun-temurun. Malam itu, langit gelap tanpa bintang. Angin berdesir melewati celah-celah bambu, membawa aroma tanah basah dan bunga melati. Di rumah Pak Harun, suasana mencekam sejak kematian anak bungsunya, Alif, 2 minggu lalu. Ia meninggal secara misterius saat pulang dari masjid waktu maghrib. Anehnya, selama proses penguburan, tali pocong Alif tak kunjung dilepas. Beberapa warga mengaku melihat tubuhnya bergerak pelan di dalam kain kafan. Beberapa malam setelahnya, Bu Sari mulai mendengar suara ketukan pelan di jendela. Lalu suara berat berbisik, "Bukakan, aku belum selesai." Saat jendela dibuka, hanya ada tanah basah dan bunga kamboja berserakan. Sejak saat itu, warga mulai melaporkan penampakan pocong. Tapi bukan pocong biasa. Tubuhnya hitam legam, tinggi menjulang, matanya merah membara, dan aromanya busuk menusuk. Desa mulai dilanda ketakutan. Ayam mati mendadak, anak-anak kerasukan, dan suara tangisan terdengar dari arah pekuburan tua. Pak Harun mencoba menenangkan warga, tapi dalam hatinya, ia merasa bersalah. Ia yang memaksa penguburan dipercepat dan mengabaikan ritual pelepasan tali pocong karena menganggapnya tak sesuai syariat. Suatu hari, Dimas, seorang mahasiswa antropologi dari kota, datang ke desa untuk penelitian budaya. Ia tertarik pada mitos-mitos lokal, termasuk kisah pocong hitam yang mulai tersebar luas. Awalnya, ia menganggap cerita itu berlebihan, sampai ia sendiri melihat sosok itu berdiri di bawah pohon beringin saat tengah malam. Sejak saat itu, ia memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Dimas menemui Mbah Rasmi, dukun tua yang tinggal di pinggir hutan. Mbah Rasmi mengatakan bahwa makhluk itu bukan hanya arwah Alif, melainkan entitas lama yang disebut sowan iblis, arwah-arwah yang dikuburkan tak sempurna dan terlupakan. Ia bangkit ketika ada darah baru dan ritual yang tidak selesai. Dimas mulai menggali catatan lama desa dan menemukan bahwa dahulu kala pernah ada wabah yang menyebabkan ratusan orang meninggal. Karena panik, warga mengubur mereka dalam lubang besar tanpa ritual. Sejak itu, daerah tersebut dikutuk. Konon, setiap beberapa puluh tahun, satu jiwa dari desa akan dipanggil sebagai tumbal agar roh-roh itu tetap tenang. Alif hanyalah korban terakhir dari kutukan itu. Tapi karena penguburannya tak sempurna, roh-roh itu tidak puas. Mereka menjadikan jasad Alif sebagai wadah untuk kembali ke dunia. Pocong hitam bukan satu, ia adalah kumpulan arwah yang haus balas dendam. Teror semakin menggila. Satu persatu warga menghilang. Mereka yang ditemukan kembali selalu dalam kondisi mengenaskan, mulut terkunci rapat, mata terbuka lebar, dan tubuh kaku seperti mayat. Bu Sari kini sering kesurupan dan berbicara dengan suara anak kecil. Saat sadar, ia menangis dan meminta Dimas menghentikan semua ini. Pak Harun akhirnya mengakui bahwa ia menyembunyikan sesuatu. Malam kematian Alif, ia melihat sesosok bayangan tinggi berdiri di balik pohon. Sosok itu memanggil nama Alif, dan Pak Harun hanya diam karena takut. Ia yakin, malam itu, bukan hanya Alif yang mati, tapi ada sesuatu yang ikut terbuka dari dunia lain. Dimas dan Mbah Rasmi menyiapkan ritual pemutus kutukan.
Mereka harus menggali kembali kuburan Alif, membuka tali pocongnya, dan membakar bunga Kamboja yang tertanam di sekeliling makam. Tapi ritual ini hanya bisa dilakukan pada malam Jumat Kliwon saat bulan mati. Malam itu, dengan ditemani beberapa warga, mereka menuju pekuburan. Suasana mencekam, udara dingin menusuk. Saat penggalian dimulai, tanah bergerak sendiri. Sosok pocong hitam muncul, tinggi, hitam, dan bersuara serak, "Kalian datang terlambat." Ritual dimulai meski teror terjadi. Warga kesurupan, lampu petromax padam satu persatu, dan tanah berguncang. Mbah Rasmi membaca mantra dengan suara gemetar. Dimas mencoba memotong tali pocong Alif yang tiba-tiba terbuka sendiri. Mata Alif merah menyala. Dalam kepanikan, Bu Sari muncul dan memeluk jasad anaknya. Ia menangis dan berdoa keras-keras, mengakui semua kesalahannya. Pocong hitam menjerit keras dan tubuhnya pecah menjadi asap hitam. Ritual berhasil. Tapi tidak semua selamat malam itu. Mbah Rasmi meninggal dengan senyum di wajahnya. Keesokan harinya, desa kembali tenang. Warga mengadakan selamatan dan membersihkan pekuburan. Dimas mencatat semuanya dalam jurnalnya dan bersiap kembali ke kota. Namun, sebelum pergi, ia menemukan secarik kertas dalam tasnya. Tulisan tangan Bu Sari, "Terima kasih, tapi belum semuanya selesai." Malamnya, Dimas bermimpi. Ia berada di tengah pekuburan, dikelilingi pocong-pocong hitam. Salah satunya tersenyum dan berkata, "Kami hanya menunggu giliranmu." Dimas terbangun dengan nafas memburu. Di bawah tempat tidurnya, ada bunga Kamboja basah yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Sudah seminggu sejak Dimas kembali ke kota. Ia mencoba menjalani hidup normal, kembali ke rutinitas kampus dan menyelesaikan laporan penelitiannya. Tapi setiap malam, ia mengalami mimpi yang sama, berdiri di tengah pekuburan, dikelilingi pocong hitam yang tak bersuara. Di mimpi terakhirnya, pocong yang berdiri paling depan mengangkat tangan dan menunjuk ke arah barat. Suaranya menggema dalam kepala Dimas. Kutukan ini belum berhenti. Waringin hanya permulaan. Saat ia terbangun, matanya tertuju pada secarik kain kafan yang tergeletak di lantai kamarnya. Tidak ada yang bisa menjelaskan bagaimana benda itu bisa ada di sana. Dimas mulai menyelidiki arah yang ditunjukkan dalam mimpinya. Ia menemukan bahwa di barat Waringin terdapat desa tua bernama Karangsoga yang pernah ditinggalkan pada tahun 1965 karena bencana spiritual. Tidak ada catatan resmi, hanya rumor tentang arwah yang dibakar hidup-hidup dan penduduk yang tiba-tiba menghilang. Didorong rasa penasaran dan firasat buruk, Dimas memutuskan mengunjungi Karangsoga. Desa itu kini hanyalah reruntuhan rumah tua, ditelan semak dan ilalang. Tapi ada satu rumah yang masih utuh, bekas rumah kepala desa yang dulunya dikenal keras menentang kepercayaan gaib. Di dalam rumah itu, Dimas menemukan jurnal tua berlumur darah. Isinya adalah catatan harian yang berbicara tentang perjanjian hitam antara kepala desa dan makhluk dari dunia arwah demi kekuasaan. Malam pertama Dimas menginap di desa itu, ia bermimpi lagi. Kali ini berbeda, ia melihat seorang pria tua dengan wajah rusak mengenakan topeng kayu. Di belakangnya, barisan pocong hitam berdiri seperti pasukan. Tapi ada satu pocong yang berbeda. Ia memakai topeng dan memegang benda seperti belati yang terbuat dari tulang. Dalam mimpinya, pria bertopeng itu berbisik, "Kami menunggu tuan baru." Saat Dimas bangun, tubuhnya penuh dengan goresan kecil seperti bekas cakaran. Sekembalinya Dimas ke kota, teror tak berhenti. Teman kosnya menghilang, hewan-hewan mati mendadak di sekitar tempat tinggalnya, dan suara ketukan kembali terdengar tiap pukul 3 pagi. Yang paling menyeramkan, semua kamera pengawas di sekitarnya merekam sosok pocong berdiri di depan pintu, diam, tak bergerak, tapi
Tapi saat dicek langsung, tak ada apa-apa. Polisi tidak bisa membantu. Psikiater mengatakan ia mengalami gangguan stres berat. Tapi Dimas tahu, ini nyata. Ia mulai menyadari satu hal, dengan membuka kutukan Waringin, ia telah membangunkan kekuatan yang jauh lebih besar, dan kini ia adalah perantaranya. Dalam catatan terakhir yang ia kirimkan ke dosennya sebelum menghilang, Dimas menulis, "Pocong hitam bukan arwah. Mereka adalah wadah. Jiwa-jiwa yang penuh dendam mencari pemimpin baru. Aku pikir mereka memilihku. Jika kalian menemukan catatan ini, jangan ke Karangsoga. Jangan pernah melihat mereka di mata. Dan jika kalian mendengar suara kain diseret di malam hari, jangan buka pintumu." Desa itu tetap sunyi, namun rumor kembali menyebar. Warga sekitar mengaku melihat sesosok pocong bertopeng kayu berdiri di batas hutan setiap malam Jumat Kliwon. Ia tak bergerak, namun matanya yang kosong membuat siapapun yang melihatnya terdiam dan jatuh pingsan. Di kota, seorang mahasiswi jurusan antropologi bernama Aulia menemukan catatan tua milik Dimas yang disimpan dalam arsip kampus. Catatan itu penuh coretan dan simbol aneh, namun satu kalimat membuatnya penasaran. Jika kau membaca ini, maka warisan kutukan itu sudah menempel padamu. Aulia merasa tertantang. Ia memiliki kelebihan yang jarang orang tahu. Sejak kecil, ia bisa melihat bayangan arwah. Ia mengikuti jejak Dimas, mempelajari sejarah Karangsoga, dan menyadari ada simbol kuno dalam catatan itu yang disebut sebagai mata batara, simbol untuk mengikat roh penghisap jiwa. Bersama dua rekannya, Bayu dan Intan, Aulia menuju Karangsoga. Mereka membawa kamera inframerah, simbol pelindung dari manuskrip kuno, dan liontin pusaka keluarga Aulia yang katanya bisa mendeteksi niat roh. Saat mereka tiba, suasana desa terasa berbeda. Udara lebih berat. Dan di pintu masuk desa, tergantung boneka kain dengan mata dicongkel. Malam hari, mereka mendirikan tenda dekat bekas rumah kepala desa. Di tengah malam, suara kain diseret terdengar dari kejauhan. Kamera menangkap sosok pocong bertopeng, kali ini mengenakan jubah dari daun-daun kering. Ia menunjuk ke arah Sungai Lama, tempat masyarakat Karangsoga dulu membuang korban tumbal. Di tepi sungai, Aulia melihat sesuatu yang mengerikan. Lukisan kuno terpahat di batu besar, menggambarkan manusia diserap ke dalam tubuh pocong raksasa bermata tiga. Di bawahnya, tertulis, mata batara membuka, pengorbanan dimulai. Bayu kerasukan saat menyentuh air sungai. Ia mulai berbicara dalam bahasa kuno, menyebut nama Dimas dan mengatakan bahwa ia belum selesai. Intan pingsan saat melihat wajahnya tercermin di air, berubah menjadi pocong hitam. Aulia sadar, mata batara bukan hanya simbol, tapi entitas. Sebuah kesadaran yang tumbuh dari darah, ketakutan, dan pengkhianatan. Dan entitas itu sekarang mengincar tubuh baru untuk menjadi wadah fisik tubuh Aulia. Dalam ritual terakhir, Aulia menemukan altar tersembunyi di balik sungai. Di sana tergambar jelas perjanjian leluhur Karangsoga dengan entitas mata batara. Ia harus memilih, membakar catatan peninggalan Dimas dan menyegel roh-roh itu selamanya, atau mengaktifkan simbol terakhir dan menyerap kekuatan untuk mengalahkan mereka dari dalam.